wa kharaja. Bismillahirrahmanirrahim. Aku ulang baju lah. Wa kharaja bimana taratu bima dzukira husnu wal qubhu bima'na mula imatit tab'i wa munafiratihi ka husnil huluwi wal qubhil murri wa bima'na sifatil kamali wan naqsi ka husnil ilmi wa qubhil jahli fa aqliyani ay yahkumu bihimal aqlu ittifaqan. Dan keluar dengan makna taratub barang yang disebutkan akannya barang. Dalam matan Imam Zakaria Al-Ansari menyebutkan wal husna innal husna wal qubha bimakna taratub zam wal bimakna taratub zam halan wal iqab ma'alan. Jadi keluar dengan husna wal qubha bimakna taratub zam halan taratub zam was madah halan wal iqab wasawab ma'alan, keluar dengan kait tersebut oleh Hasan dan Kabeh dengan makna mula imatit tabai. Oke. Karena Hasan dan Kabeh memiliki tiga makna. Makna yang pertama, Hasan adalah maknanya adalah taratub, madah, halan, wasawab ma'alan. Makna Kabeh adalah taratub, zam, halan, wal iqab, ma'alan. Itu adalah makna pertama bagi Hasan dan Kabeh. Makna yang kedua, Hasan adalah mula imatit tabai dan Kabeh maknanya adalah munafiratit tabai. Itu adalah makna yang kedua bagi madah bagi Hasan dan Kabeh. Mana yang ketiga bagi Hasan dan Kabeh, Hasan adalah sifatul kamal, sedangkan Kabeh sifatun naqsi. Yang terjadi ikhtilafiyah antara Asy'ariyah dan Mu'tazilah hanyalah makna pertama. Karena Asy'ariyah yaitu Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan Hasan dan Kabeh syar'i yani, sedangkan Mu'tazilah mengatakan aqliyani. Adapun Hasan dan Kabeh makna kedua dan makna yang ketiga, maka sepakat antara Ahlussunnah wal Jamaah dan Mu'tazilah bahwa akliyah, akal keduanya. Oke. Dan keluar dengan makna taratub barang yang disebutkan akannya barang, yaitu Hasan dan Kabeh bermakna taratub zam wal madah halan wal iqab was sawab ma'alan. Itulah madzukira oleh Hasan dan Kabeh dengan makna sesuai tabiat dan berlawanannya tabiat. Jadi Hasan dan Kabeh juga memiliki makna. Hasan yaitu sesuai tabiat, Kabeh makna adalah mukhalafah, berlawanan tabiat. Seperti Hasan manis dan buruk pahit. Jadi tabiat manusia itu adalah menganggap bagus kepada manis dan menganggap buruk kepada pahit. Oke? Itu adalah Hasan dan Kabeh dengan makna sesuai atau mukhalafahnya tabiat. Dan dengan makna sifatil kamal dan sifat kekurangan. Jadi Hasan adalah makna adalah sifat kamal, dan kubhi maknanya adalah sifatil naqsi kekurangan. Oke? Itu adalah penjelasan makna pertama dan makna yang kedua, dan makna yang ketiga. Kahusni ilmi wa qubhil jahli, seperti bagus ilmi dan buruk jahil. Jadi ilmi adalah sifat kesempurnaan, jahil adalah sifat kekurangan. Fa aqliyani, niscaya maka bermula keduanya itu akal keduanya. Hasan dan Kabeh dengan makna yang kedua dan dengan makna yang ketiga, maka itu adalah akal, bukan syar'iyani. Artinya menghukum oleh keduanya oleh akal, ittifakan secara ittifaq di antara Mu'tazilah dan Asy'ariyah bahwa Hasan dan Kabeh dengan makna kedua dan makna yang ketiga adalah aqliyani, akal keduanya, bukan syar'iyah. Jadi yang terjadi ikhtilafiyah antara Ahlussunnah wal Jamaah dan Mu'tazilah hanyalah Hasan dan Kabeh dengan makna
pertama. Ahlussunnah mengatakan syar'iyani, sedangkan Mu'tazilah mengatakan aqliyan. Oke. Nah, udah. Nah, udah sana. Jelas. Cuy baru. Ba kenapa tegakun min zikri muka bili hima al-ansab. Jadi menyarihi si Mu'tazilah terlebih cocok tersebut mukabili. Penyebutan mukabilnya lebih cocok dengan Mu'tazilah karena tujuan daripada Imam Zakaria Ansari adalah untuk menyatakan i'tikad Mu'tazilah. Kan alasannya bukan ke wajah segi kecocokannya kena gabah ke. Ya. Karena ikab diisi urangnya karena ikhtilaf, karena berbeda. Ya. Jadi segi itu sehingga lebih cocok disebut mukabil ni dengan alasannya. Dengan alasannya. Matan taratub ikab, terjadi ikab. Apakah dalam matan itu menyinggung terdapat pemaafan kepada ikab? Tidak. Karena tentang masalah sawab itu sepakat antara sunnah wal jamaah bahwa sawab dia adalah la yakhtalif dan yakbalu ziyadah. Oleh apakah Mu'tazilah mengiktikadkan bahwa sawab adalah la yakhtalif dan yakbalu ziyadah? Ahlussunnah juga mengatakan bahwa sawab la yakhtalif dan la yakbalu ziyadah. Iqab itulah yang terjadi perbedaan antara Ahlussunnah wal Jamaah dan Mu'tazilah, karena Mu'tazilah mengatakan iqab adalah la yakhtalif dan la yakbalu ziyadah, sedangkan Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan iqab adalah yakhtalif wa la yakbalu ziyadah. Tiba kata-kata taratub. Taratub kecuali ditafsirkan taratub maknanya adalah ya tarattabu istihqaq. Apabila ta'bir tersebut ingin disesuaikan dengan ibarat Ahlussunnah wal Jamaah, maka perlu ditakdirkan ya tarattabu istihqaq. Boleh. Pada tujuan Imam Zakaria ingin menjelaskan, ingin menyatakan i'tikad daripada Mu'tazilah. Itulah makanya menjelaskan i'tikad Mu'tazilah. Tadi kan berbanding. Pak. Ketinggalkan le Imam Zakaria sama lagi asal, yaitu ketinggalkan madah dan sawab. Karena kamu itu alasan tinggal. Li ilmi bihima min zikri mukabilihima al-ansab li usulil Mu'tazilah. Jadi li ilmi bihima itu adalah alasan tinggal. Maka tinggal karena maklum daripada keduanya. Alasan tinggal. Maka ditinggalkan sawab dan madah karena maklum keduanya. Maklumnya adalah daripada penyebutan mukabil keduanya. Apa ya? Alasan tinggal. Yang terlebih sesuai sebut. Sebut mukabil itu adalah cocok dengan usul Mu'tazilah. Tapi nak sebut lah. Nah, putaya yang disebut, ikab nak sebut. Ikam nah. Engkau yang cocok. Sebut mukabil keduanya itulah yang cocok. Nak sebut. Nah, engkau yang nak pegangan. Kaduh. Kah. Apa ni nak? Kah. Ayat lamuk sama juga. Hukmu syukril mul'in. Menyoba hukum benar bagi dua. Nah, hukum taklifi dan hukum maz'i. Dan hukum maz'i terlebih umum ketimbang hukum taklifi. Jadi memang selain perbuatan mukallaf. Man mesti lagi buat contoh sahih dan fasid. Kata fasid itu dalam hukum maz'i. Yang contoh sahih dan fasidnya yang kan perbuatan mukallaf. Maksudnya? Sahih dan fasid yang kan perbuatan mukallaf. Kalau lagi contoh maksudnya hukum maz'i memang nan sebab syarat mana sahih dan fasid. Sebab mesti nak contoh, nak guna contoh dengan sebab sarai guna contoh. Mesti sahih dan fasid. Nah, yang berkenaan dengan perbuatan mukallaf. Karena jika kita melambati, wajibnya akan terlebih umum. Nah, yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, nah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Jadi benar ada cerita Contoh sahih dengan fasid yang berkenaan dengan perbuatan mukallaf. Mana?
Man pakai hidang lambat ini. Pakai dan melamat ini. Sedangkan dalam ini terlebih ilmu itim kepada perbuatan mukallaf, itimkan kepada perbuatan mukallaf. Itu adalah salah satu dari kad. Ada ulama membagikan hukum kepada 5, ada yang membagikan hukum kepada 8. Ada ulama yang tidak menyebutkan sahih dan fasid karena dia masuk dalam wajib, masuk dalam sunat dan masuk dalam hukum-hukum taklif yang lain. Kita kan di sini al-waridu sahihan kena hukum. Bapak? Yang warid ianya sahih, sababan, wa mani'an, wa fasidan, sahihan. Sama dengan kesahihan fasidnya terlebih kunci. Ya, pada adalah contoh yang sahih yang kan perbuatan mukallaf. Ya, contoh sahih yang bukan perbuatan mukallaf. Salat anak sabi sah. Sah. Salat sabi sah. Apakah salat sabi tersebut adalah perbuatan mukallaf? Kau nampak wajah umum je pada perbuatan mukallaf dan salim mukallaf. Kah? Hukmu syukril mun'im. Wa indana, dan sisi kita sama dengan ketika dikatakan wa indana ikhtilafiyah antara Asy'ariyah, antara Ahlussunnah dan Mu'tazilah. Anna syukral mun'im, bahwa sungguh syukur mun'im, pemberi nikmat. Wahwa, dan bermula adanya syukur sarful abdi, itu memperguna oleh si hamba akan sekalian barang yang memberi nikmat oleh Allah bihi dengannya barang alaihi di atasnya si hamba, minas sam'i daripada pendengaran wa ghairihi dan selainnya pendengaran, ila ma kepada barang khuliqa lahu yang diciptakan akannya si hamba lahu karenanya barang. Jadi mempergunakan seluruh pemberian Allah kepada sesuatu yang alasan diciptakan hamba itulah syukur. Itu diciptakan manusia untuk beribadah. Jadi mempergunakan tangan untuk beribadah itu syukur. Mempergunakan hati untuk beribadah itu syukur. Mempergunakan lisan untuk beribadah itu syukur. Ada syukur dengan hati, ada syukur dengan anggota badan, ada syukur dengan ucapan. Wajibun, itu wajib bisyar'i dengan syariat. Jadi wajib syukur kepada mun'im itu wajibnya adalah dengan syariat. Wadah? Wajib syukur kepada mun'im wajibnya adalah dengan syariat, bukan dengan akal. Wadah? Bukan dengan akal. Maka bermula simat yang tidak sampai akan nyaman oleh dakwah Nabi, niscaya tidak ditinggalkan, tidak disiksakan akan nyaman bitarkihi dengan tinggalnya syukur. Maka orang-orang yang tidak sampai kepadanya dakwah Nabi, maka dia tidak akan disiksakan ketika tidak bersyukur. Boleh? Jelas? Wajib syukur mun'im adalah dengan syariat, bukan dengan akal. Karena jika pendapat yang menyatakan bahwa wajib syukur mun'im dengan akal, maka orang-orang yang lahir sebelum diutusnya Nabi Muhammad, dia akan tetap diazabkan. Mengapa? Karena wajib syukur mun'im dengan akal walaupun belum datangnya syariat. Boleh? Karena pendapat yang menyatakan, pendapat Mu'tazilah yang menyatakan bahwa wajib syukur mun'im sebutnya dengan akal, maka konsekuensinya adalah orang-orang yang tidak bersyukur sebelum diutusnya Nabi, dia tetap diazabkan. Mengapa? Karena sebut wajib syukur mun'im dengan akal, bukan dengan syariat. Pendapat yang mengatakan, pendapat Ahlussunnah yang mengatakan bahwa wajib syukur mun'im dengan syariat, maka orang-orang yang lahir hidup sebelum diutusnya Nabi, maka dia tidak akan diazabkan. Oleh karena belum datangnya syariat, belum sebut wajibnya syukur mun'im. Oleh jelasan.
Kah? Khilafan lil Mu'tazilah, aku katakan khilaf bagi Mu'tazilah. Karena Mu'tazilah mengatakan bahwa wajib syukur mun'im sebutnya dengan akal. Konsekuensinya adalah orang yang tidak mengerjakan syukur mun'im sebelum diutusnya Nabi, dia tetap diganjarkan, dia tetap disiksakan. Mengapa? Karena sebut wajib dengan akal, bukan sebut dengan syariat. Jelas? Jelas? Nah, itulah konsekuensi antara ikhtilaf syariat dengan akal. Wa indana. Indana sama dengan khilafiyah antara Asy'ariyah dan Mu'tazilah. Wa indana, dan di sisi kita, annahu, bahwa sungguhnya pekerjaan la hukma, hana jenis hukum muta'alliqun, yang muta'alluq, yang hukum dengan perbuatan, akan sebagai ta'alluq tanjizi. Jadi sebelum qablahu, sebelumnya syariat. Jadi i'tikad Asy'ariyah, i'tikad Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwa tidak ada hukum yang ta'alluq dengan perbuatan mukallaf sebagai ta'alluq tanjizi sebelum datangnya syariat. Walaupun Ahlussunnah mengiktikadkan hukum tetap ta'alluq kepada perbuatan mukallaf sebelum datangnya syariat, ta'alluqnya bukan ta'alluq tanjizi, tapi ta'alluqnya adalah ta'alluq maknawi atau ta'alluq suluhi. Faham? Itulah ikhtilaf. Kampan lah? Kakak? Jadi ketika Ahlussunnah wal Jamaah tidak ada hukum yang ta'alluq kepada perbuatan mukallaf secara ta'alluq tanjizi sebelum datangnya syariat. Qablahu, sebelum datangnya. Sebelum artinya sebelumnya syariat, artinya sebelum bangkit salah satu daripada segala rasul-rasul. Mengapa tidak ada hukum? Dalil tidak ada hukum adalah karena ternafi lazimnya hukum. Mengapa tidak ada hukum sebelum diutusnya Nabi, sebelum diutusnya Rasul? Karena ternafi lazimnya hukum. Min bayan lazim. Di ketika itu sebelum bangkit salah satu daripada Rasul, daripada min bayan lazim. Lazim hukum adalah daripada taratub sawab dan iqab. Mengapa tidak ada hukum sebelum diutusnya Nabi? Karena ternafi lazim hukum, yaitu taratub sawab dan taratub madah. Taratub sawab dan taratub iqab. Jadi taratub sawab dan taratub iqab itu adalah lazim daripada hukum atau konsekuensi daripada hukum. Apabila sebut hukum, maka sebut taratub sawab dan sebut taratub iqab. Apabila tidak ada hukum, maka tidak akan sebut taratub sawab dan taratub iqab. Taratub madah dan taratub iqab itu ternafi sebelum diutusnya Nabi, sebelum diutusnya Rasul, maka hukum juga ternafi. Wadah? Karena jika ternafi lazim daripada ternafi lazim oleh ternafi malzum, dan tidak lazim ketika ternafi malzum oleh ternafi lazim. Sama dengan lazim di ketika ternafi taratub madah, taratub sawab dan taratub iqab oleh ternafi hukum. Wadah? Taratub sawab dan taratub iqab itu merupakan lazim daripada hukum. Ketentuannya adalah lazim ketika ternafi lazim oleh ternafi malzum. Sama dengan lazim ketika ternafi taratub sawab dan taratub madah oleh ternafi hukum, karena taratub madah dan taratub sawab merupakan lazim daripada hukum. Wadah? Bi qaulihi ta'ala, ternafi lazimnya hukum dengan perkataannya Allah Ta'ala. Jadi ada firman Allah Ta'ala yang menyatakan ternafinya lazim hukum. Memang tidak ada ayat yang menyatakan ternafinya hukum, akan tetapi diperdapatkan ayat yang menyatakan ternafinya lazim hukum. Ayat
yang menyatakan ternafinya lazim hukum itu bisa dijadikan sebagai dalil untuk menyatakan ternafinya hukum. Wadah? Biqaulihi dengan firman-Nya Allah Taala itu adalah dalil untuk menyatakan ternafinya lazim hukum. Wadah? Wa ma kunna dan tidak adalah kami mu'adzibina itu mengazabkan. Hatta sehingga kami bangkitkan akan segala rasul-rasul. Ayat tersebut menyatakan bahawa ternafinya lazim hukum sebelum diutusnya Nabi, sebelum diutusnya Rasul. Wadah? Ayat tersebut menyatakan ternafinya iqab. Wa ma kunna mu'adzibina sama dengan iqab. Ayat tersebut menyatakan ternafinya iqab. Iqab adalah lazim daripada hukum. Wadah? Ay wal musibina, artinya tidak. Musibina, tidak adalah kami itu musibina. Sama dengan dalam ayat hanya menyatakan ternafinya iqab, tidak menyebutkan ternafinya sawab. Wadah? Makanya Imam Zakaria Ansari mentafsirkan wala musibina dan tidak musibina. Sama dengan dalam ayat ada sesuatu yang tidak disebutkan ijaz. Yang dalam balaghah disebut dengan ijaz. Wadah? Faktana maka terkaya ianya Allah daripada sebut sawab. Allah tidak lagi menyebutkan wa ma kunna musibina. Allah hanya menyebutkan wa ma kunna mu'adzibina. Wadah? Tidak menyebutkan wa ma kunna musibina. Terkaya ia Allah daripada sebut sawab dengan sebut mukabilnya sawab. Karena dapat dipahami musibi daripada sebut mukabil yaitu mu'adzibi. Wadah? Wadah? Azhar, mukabil tersebut lebih azhar, lebih jelas pada nyata, pada memastikan mana taklif. Karena mengapa? Mengapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hanya memadakan dengan menyebutkan iqab mu'adzibina tanpa menyebutkan musibina? Karena menyebutkan mu'adzibina itu lebih tahqiq, lebih jelas tentang tahqiqnya mana taklif. Mengapa? Karena iqab itu hanya terjadi apabila dia melanggar sesuatu yang ditaklifkan. Sedangkan sawab dia juga akan mendapatkan sawab walaupun dia yang mengerjakannya bukanlah seorang yang ditaklifkan. Oke? Iqab baru terjadi, baru diperdapatkan apabila yang mengerjakannya adalah seseorang yang takluk dengan taklif. Sedangkan sawab juga akan mendapatkannya walaupun yang mengerjakannya belum takluk dengan taklif. Seorang sahabi, apakah dia akan mendapatkan sawab? Apakah dia ditaklifkan? Tidak. Sahabi mengerjakan perzinaan. Sahabi mengerjakan perzinaan. Apakah dia akan diikapkan? Tidak. Mengapa? Karena tidak taklif. Jadi untuk menyatakan tahqiqnya taklif hanya memadakan dengan menyebut iqab. Mengapa menyebut iqab? Karena menyebut iqab lebih azhar fi tahaqquqi taklif. Wadah? 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 Jelas? Jelas? Wa qaulu, dan bermula pendapat. Ada pendapat tentang penafsiran ayat tersebut, yaitu pendapat Mu'tazilah tentang penafsiran ayat tersebut. Bermula pendapat dengan bahawa sungguh rasul fil ayat pada ayat dua kal. Jadi makna rasul yang terdapat dalam ayat dua kal sama dengan maknanya hatta nab'asa rusulah, hatta nab'asa aqula. Oleh ketika menafsirkan akal dengan ketika menafsirkan rasul dengan akal. Wa taksis, dan dengan taksis azab fiha padanya ayat fit dunya dengan dunia. Maknanya wa ma kunna mu'adzibina, dan tidak adalah kami itu mengazabkan di dunia. Maknanya di dunia.
Khilafuz zahir itu khilaf zahir. Itu adalah khilaf zahir, mukhalafah zahir. Baru bisa ditakwilkan apabila ada dalil. Baru bisa rasul tersebut ditakwilkan kepada akal dan baru bisa ditaksiskan. Baru bisa ditaksiskan maksud azab adalah terkhusus kepada azab di dunia apabila ada dalil yang menyatakan maksud azab adalah azab di dunia dan maksud rasul adalah akal, baru bisa ditaksiskan, baru bisa ditafsirkan seperti demikian apabila diperdapatkan dalil. Akan tetapi tentang ayat ini tidak ada dalil yang menyatakan bahwa rasul maknanya adalah akal dan tidak ada dalil untuk mentaksiskan azab dunia. Wadah? Jelas? Nah, nah. 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 Pak syukur menolak. Oh. Pak syukur ikut. Dia kan Mbak urut. Ini urut malabat kan dia umum Mbak lokat. Kan umum urut lah. Ada kita Mana aja? Cikgu. Yang syukur Mbak. Yang syukur Mbak urut kan sarapun abis. Yang Mbak lokat. Keilun yang biwa tak begini ini. Jadi yang ada cik kalau urut lah. Berarti kita umum. Jadi kata fi'lun yumbi'u an ta'zimil mun'im. Haisu minahu mun'im ala syakir atau ghairi. Jadi segi umum khusus mutlak ni. Segi umum khusus mutlak antara syukur pada logat dan syukur pada pada huruf dan syukur pada logat. Sarful abdi. Umum mutlak daripada kait min haisu innahu mun'imun alaihi wa ala ghairi. Ada khusus di segi min haisu mun'im. Karena ada khusus iktibar bahwa perbuatan tersebut karena pemberian nikmat. Lebih umum. Yang kait min haisu mun'imun ala syakir atau ghairi itulah kait sehingga dia lebih khusus. Hah? Sebabnya haisu mun'imun ala syakir atau ghairi. Miaya? Nyoba logat min haisu mun'imun ala syakir atau ghairi. Nyoba huruf. Anak kait min haisu. Kah jika dan pala ina, nanti kan le. Dia kita yang menjelaskan musuh yang Nah jika ina. Hah? Nah jika umum khususnya. Le kitab yang menjelaskan tentang yang Nah, aduh lu kan. Jer prehlu hasiah haji sawad. Kak le kak. Wa indana, ya. Bal bermula bal itu sabit bagi intikal la ibtal. Bahkan bermula amru ai sya'nu, bermula sya'nu fi wujubil hukmi. Menafsirkan amru dengan sya'nu mengatakan bahwa jamak daripada amru tersebut adalah awamir. Bukan jamak daripada amru tersebut adalah umuru, bukan awamir. Jadi perlu diketahui bahwa amru memiliki dua makna. Amru memiliki yang pertama memiliki makna adalah sya'nu wal fi'alu. Itu makna yang pertama. Yang kedua, amru memiliki makna yaitu adalah lawan daripada nahyu. Lawan daripada nahyu. Amru yang pertama yang memiliki makna sya'nu dan fi'alu, maka jamaknya adalah umuru.
Sedangkan amru yang memiliki makna mukabil daripada nahyu, maka jamaknya adalah awamir. Wadah? Wadah? Jadi penafsiran Imam Zakaria al-amru aisyanu ingin menyatakan bahwa amru tersebut jamaknya adalah umuru, bukan awamir. Oke. Jadi makna amru tersebut maknanya adalah makna sya'nu, bukanlah makna amru tersebut adalah amru lawan daripada nahyu. Oke. Oke. Al-amru artinya sya'nu fi wujubil hukmi mauqufun ila wurudihi ay syar'i. Bahkan bermula urusan artinya sya'an pada wajib hukum itu ditawakufkan kepada datangnya syarak. Jadi wajib syukur mun'ib baru wajib ketika datangnya syarak. Oleh sebelum datangnya syarak maka tidak wajib syukur mun'ib. Fala mukhalafata, dan hana jenis bertentangan bainaman di antara siman abbara yang mengibarat ia nyaman minna daripada kita Ahlussunnah wal Jamaah fil af'al pada af'al sebelum biasah dengan waqfi, dengan tawakuf. Dan siman yang menafikan ia nyaman minna daripada kita Ahlussunnah wal Jamaah akan hukum fiha padanya af'al sebelum biasah. Ada dua macam ibarat Ahlussunnah wal Jamaah tentang menafikan hukum sebelum biasah. Ada sebagian ulama mengibaratkan dengan al-af'alu qablul biasah mauqufun. Ada sebagian ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan la hukma qablahu. Oke. Jadi hanya terjadi perbedaan secara ibarat tapi secara makna tetaplah sama antara dua ibarat tersebut. Oke. Jelas? 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 Nah, pertanyaan? Balasan. Balasan pahala. Hari pertanyaan apa, Bro? Kumana adi, kumana yang dosa. Karena dosa membuatkan pada adu kerakhiran. Berarti mana adi dosa? Azab ni. Karena nya akan tengah mendalilkan iqab. Iqab yang di akhir. Di akhirat. Di ayat muadzibina sama dengan muadzibina dan tersebut iqab atau umum dua dunia dan akhirat. Di dunia berupa dosa, urang akhirat iqab. Kalau tinggal lu nampak berdosa karena nafi lazim, karena nafi malzum di hukum. Yang hukum dia bagi karena nafi hukum sama dengan yang di mereka akhirat adalah dosa. Jadi mana muadzibin? Dosa. Angka dalilnya tengah menyatakan ternafi lazim. Lazim hukum berah. Iqab. Apa sih? Tinggal membicarakan tentang ternafi lazim iqab sama dengan yang kedua dalilnya masalah ternafi iqab yaitu dosa. Azab. Angka yang azab. Kah? Kaya tangan. Maka zia-zi pe haru-haru leh. Kabar dengan wa amma indal mu'tazilah. Ai. Jom nak mulang. Ayo cepat dah. Kau ni apa dah? Apa sakit? Batuk mana?